Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya James Nalis. Kali ini saya akan coba menjelaskan jenis-jenis pendapatan yang ada di rumah sakit. Yang pertama itu pendapatan pada pelayanan pasien umum ya, di sini. Kemudian pendapatan pada layanan pasien BPJS. Nah, di sini beda sedikit uraian akunnya, tapi ini tergantung kebijakan atau kebijakan yang ditentukan oleh rumah sakit itu sendiri, tergantung ya. Nah, pendapatan selanjutnya itu pendapatan denda. Pendapatan denda ini adalah pendapatan yang bersumber dari keterlambatannya pembayaran BPJS ya. Kemudian pendapatan bunga giro ya. Ini bunga giro ini itu tadi rekening giro rumah sakit ya, baik dari rekening giro bendahara penerimaan maupun rekening giro bendahara pengeluaran. Kemudian ada yang namanya pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lainnya di sini kalau pribadi saya cantumkan pendapatan studi banding, kemudian pendapatan klaim layanan COVID ya atau pasien COVID, dan kemudian pendapatan lain-lain. Nah, karena pendapatan COVID ini baru muncul di akhir 2019, maka belum ada aturan resmi terkait untuk pendapatan layanan COVID ini ya. Jadi saya tempatkan di pendapatan lainnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pendapatan, di sini saya akan coba menjelaskan. Jadi di sini seandainya ada pendapatan rawat inap ya, maka kita menjurnalnya terlebih dahulu, yaitu jurnal cash basic ya, atau jurnal untuk kebutuhan LRA. Jadi kita cari jurnalnya, kita cari rekeningnya rawat inap ya, ini ya kita sudah dapat. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita paste. Nah, di sini ini adalah perubahan sal ya. Kemudian misalnya itu sumbernya itu dari SPM ya, SPM atau SPJ 001, itu sama saja. Nah, seperti ini. Nah, misalnya nilai pendapatannya itu sebesar ya, ini misalnya dalam kurun waktu 1 bulan ya, misalnya sebesar 50 juta seperti ini. Nah, kemudian kita buat yang namanya jurnal untuk kebutuhan LO. Ini kan sudah nampak ya, ini nampak adalah posnya pos LRA. Kemudian kita buat untuk yang LO yang ini ya. Kalau yang tadi LRA, ini nilainya sudah muncul ya. Sudah muncul rawat inap 50 juta. Nah, kemudian kita buatkan juga ya. Kita buatkan jurnal sama seperti ini. Yang bedanya itu sini ya. Yang bedanya itu LO itu 1.1 ya, atau kas. Kemudian 9.1.2 ya. Salah ya. Di sini bukan 98 ya, titik 1.2. Pendapatan rawat inap ya, seperti itu. Kemudian buktinya ya, atau sumber dokumennya kita berdasarkan SPJ. Nah, ini nilainya juga sama seperti nilai pada pendapatan pada pendapatan yang di atas ya, atau yang ini. Nah, ini untuk kebutuhan LO atau neraca. Kemudian yang ini untuk kebutuhan LRA ya. Ini kita lihat
ini kas pada bulut ya, masuk ya. Otomatis kalau secara perusahaan dagang, kalau ada pendapatan maka kas bertambah. Nah, lawannya apa? Lawannya pendapatan, karena pendapatan itu tambah di kredit. Sementara kas itu kan bertambah di debit. Kemudian yang ini penjelasannya bahwa perubahan saldo anggaran lebih ya. Perubahan saldo anggaran lebih ini modelnya kayak kas. Kalau seandainya ada masuk pendapatan, maka perubahan saldo anggaran lebihnya bertambah di debit. Kemudian lawan akunnya pendapatan bertambah di kredit. Kalau misalnya ada belanja, maka belanja pada perubahan sal. Karena perubahan sal, karena belanja itu kita mengeluarkan uang, maka berubah akunnya jadi belanja pada perubahan sal. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikan ini kita cek ya. Kita cek yang pertama itu perubahan sal. Kita cek pada buku besar. Buku besar ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan buku besar perubahan sal ya. Saldo awalnya kosong dan saldo akhirnya 50. Karena perubahan sal ini dia tidak mempunyai saldo awal ya. Tidak mempunyai saldo awal. Kemudian kita cek. Nah, saldo LRA perubahan sal ini dia tidak mempunyai. Oke, selanjutnya kita cek jurnal terhadap pendapatan yang ada di rumah sakit ya. Ini untuk pendapatan umum. Nah, bagaimana dengan pendapatan BPJS ya? Jadi untuk pendapatan BPJS itu modelnya sama seperti pendapatan pasien umum ya. Yang berbeda itu hanya akunnya saja. Terdapat perbedaan ya dari dari rekening 4.1.2 menjadi 4.2.1. Kemudian untuk bebannya, untuk pendapatan LO-nya itu dari 8.1.2 menjadi 8.2.1. Nah, di sini kita bisa lihat di LRA pendapatannya seperti ini ya, model pendapatannya. Nah, kita bisa cek di LRA seperti ini. Tampilannya ini adalah pendapatan BPJS. Kemudian ini adalah pendapatan rawat inap. Kemudian di LO tampilannya juga sama. Ini adalah pendapatan untuk rawat inap dan ini pendapatan untuk BPJS. Ini adalah tampilan neraca. Tampilan neraca ini kita cek saja nilai kas ya. Tahun sebelumnya itu sebesar ini, kemudian tahun sekarang sebesar ini. Dari sini ke sini itu naiknya 100 juta. 100 juta ini adalah pendapatan ya, pendapatan rawat inap sama pendapatan pasien BPJS. Seperti itu. Dan di sini kita lihat dari kedua pendapatan tersebut, maka kita menghasilkan surplus ya, surplus sebesar 100 juta. Ini karena apa? Karena itu belum termasuk dengan belanja. Seperti ini. Jadi bagaimana dengan jurnal untuk belanja? Di sini belanja, insya Allah kita akan ketemu selanjutnya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.